Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Utang. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport dan menantikan video-video terbaru dari channel Solusi Utang. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Anda semuanya karena dukungan supportan Anda luar biasa banget gitu loh ya. Channel ini masih berkembang lah, masih ada yang support, yang dukung, berarti masih bermanfaat dalam kehidupan Anda semuanya. Dan semoga saja ke depannya kami bisa meningkatkan lagi mungkin apa yang paling dibutuhkan oleh teman-teman semuanya ketika masuk ke dalam Solusi Hutang MB. Dan hari ini yang mau kita bahas adalah pinjol yang gak pantas untuk Anda bayar ya. Jadi sudah saatnya kita mempertimbangkan mana pinjol yang pantas untuk kita bayar sesuai kemampuan yang ada dan mana yang tidak. Ya, hari ini saya mau menyampaikan buat teman-teman semuanya, tolong dicatat tanpa kecuali mau pinjol legal atau ilegal. Anda boleh simain. Kita akan sebutkan ciri-cirinya pinjol yang seperti apa aja sih pantas untuk kita ladeni. Ya, supaya ini bisa mengurangi rasa takut yang ada. Ya, dan yang belum mensupport channel Solusi Hutang silahkan disupport dulu. Semoga channel ini makin berkembang lagi. Yang belum bergabung di dalam grup WhatsApp nggak usah ragu-ragu, silahkan bergabung. Tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Dan jangan lupa juga untuk disupport channel saya yang baru, Medi Broni. Di situ kita akan menjawab juga pertanyaan-pertanyaan Anda via email. Ya, silahkan. Semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung yang nggak pantas untuk Anda bayar. Mungkin teman-teman semuanya saat ini mungkin ada yang terjebak di 3 pinjol, 4 pinjol, 5 pinjol, baik itu legal maupun ilegal. Kalau untuk yang ilegal sudah sepantasnya ya, kita tidak usah ikut serta walaupun dengan iming-iming penyebaran data, pengancaman dan segala macam. Saya lebih merekomendasikan kepada Anda itu nggak usah dibayar gitu. Karena semakin Anda bayar, kasihan saudara-saudara kita yang lainnya nanti hasil dari pembayaran Anda, mereka akan bagikan lagi uang Anda itu ke orang-orang berikutnya. Jadi korban dari pinjaman online ilegal ini nantinya bukannya berkurang malah bertambah. Jadi kita masih berpatok kepada perintah dari Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD untuk melarang tidak membayar pinjol ilegal jenis apapun ya. Baik itu mencicil, melanjutkan pembayaran dan berbagai hal lainnya. Jadi berhenti. Ya. Bagaimana caranya kita mencari Bang mana yang pinjol legal dan ilegal? Kita bisa masuk ke dalam Instagram OJK. OJK selalu memposting tentang pinjol legal mereka. Jadi di luar dari daftar yang ada di OJK berarti itu adalah ilegal dan kita tidak perlu membayar. Adapun fintech-fintech yang lainnya juga tidak ada terdaftar di dalam daftar pinjol dan kemungkinan besar kita bisa lirik di daftar OJK-nya sendiri atau di daftar Bank Indonesia. Ya, dan kalau tidak ada juga di situ berarti pinjol Anda adalah ilegal, berhenti membayar. Ketika kita berhenti melakukan pembayaran, otomatis kita akan disibukkan dengan teroran via telepon maupun WhatsApp. Ya, itu sudah hal wajar ketika kita bermain dengan pinjaman online. Dan habis itu orang sekitar kita juga akan disibukkan dengan panggilan-panggilan telepon yang saya rasa panggilan yang lebih ke kayak mana ya, tidak manusiawi sama sekali ya. Itu juga gak ada masalah nantinya. Setelah kita menyelamatkan diri kita dari pinjol ilegal, baru kita bisa menyelamatkan orang sekitar Anda ya. Jadi untuk kita, kalau Anda sudah sepakat untuk tidak membayar lagi pinjol ilegal, tolong sesegera mungkin cabut kartu Anda, hapus akun WA Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik. Ya, itu adalah jalur utama untuk ketenangan diri kita ketika kita berhadapan dengan pinjaman online. Sekarang kita berbalik ke pinjol legal. Ya, pinjol legal ini ya, dia juga melakukan pengancaman-pengancaman seperti pinjol ilegal. Cuma sangat disayangkan ya, kita sangat sulit untuk mendeteksi mereka. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak pernah menyebutkan nama aplikasi mereka. Dari mana mereka ini ya, apa nama aplikasinya, dia nggak pernah nyebutin. Mereka lebih ke mengancam kita aja ya, siap-siap hidup lu akan kelar kalau lu tidak akan
tidak melakukan pembayaran di aplikasi pinjaman online itu biasanya dilakukan oleh pinjol-pinjol ilegal. Dia mengancam Anda, tapi tidak ada kejelasan siapa sih yang melakukannya, dari aplikasi mana sih gitu loh ya. Cuma kita bisa berpatok pada cara-cara mereka dalam menagih. Ini contohnya ya. Solusi terakhir dari gua bikin mampus lu. Sekira besok belum diurus ini hutang, kita barter sama data aja. Daripada data lu gue open kembali ke anak buah bikin lu pusing kan. Mendingan barter dan lu harus sepakat sekarang, karena gue juga tidak mau rugi, apalagi soal duit sensitif. Tolol lu ya, pakai data real gue pinjam ya, buat ngajuin ke pinjol lain, lebih banyak cuannya daripada nagih sindikat pinjol seperti lu modal membisu. Hidup lu hanya urusan terus perut sendiri, perut penagih istri dan anaknya selalu lu injek. Mereka menjerit lapar, tidak ada beras di rumahnya karena sebagian rezekinya belum kau kembalikan. Itu ada haknya tolol, jangan harap galbay di sini. Ketemu lagi akhirnya, gua buat apes lu babi, sadar diri lu keparat. Banyak pinjam di pelapon gua, kau kira gua bodoh. Buru lu bayar, takut menyesal lu, butuh keringanan gua kasih. Ya. Itu kan omongan-omongan yang gak pantas ya. Kalau misalnya Anda mendapatkan hal-hal yang seperti itu, ya, kan teman-teman lebih paham tuh ya, Anda terjebak di pinjol mana aja. Kalau untuk pinjol ilegal, kita nggak perlu bayar. Ya, nggak usah bayar aja sekalian. Kalau Anda saat ini gagal bayar di pinjol ilegal, Anda nggak usah bayar. Tapi jangan unsur disengaja ya. Ini kan kebanyakan juga yang menggunakan jasa-jasa joki, dia sengaja membobol ilegal ini dengan tujuan mereka juga nggak bayar. Itu beda-beda hal gitu ya. Tapi kalau Anda yang sudah terlanjur terjebak, ya karena ketidaksadaran Anda sudah masuk dalam dunia yang seperti ini, saya berharap kalau sudah tidak mampu ya sudah, nggak usah dibayar lagi untuk pinjol ilegal. Tadi sudah saya ngomongin juga, daftarnya sudah ada di OJK untuk pinjol legalnya. Ya. Dan habis itu kalau Anda mendapatkan juga seperti yang saya bacakan tadi dari pinjol legal, saya berharap Anda juga nggak perlu bayar, dan itu nggak pantas untuk Anda bayar. Ya. Semakin Anda bayar, ancaman-ancaman dan ucapan-ucapan seperti tadi itu tidak akan berakhir keluar dari mulut debt collector, dan mereka akan melakukan hal itu terus-menerus. Ya, hal itu dilakukan bukan karena debt collectornya hobi mengucapkan hal seperti itu, tapi Andanya hobi menampung hal begituan. Ya, ketika Anda mendapatkan ancaman seperti tadi, Anda malah berlomba-lomba mencari talangan dana, menggali di tempat lain, sehingga ancaman itu tidak pernah berhenti. Ya, silakan catat. Siapa yang pernah mendapatkan ancaman dengan kata-kata kebun binatang yang tidak pantas dari pinjol legal, isi di kolom komentar. Pinjol apa saja itu. Ya, dan kalau Anda sudah meyakini itu dari pinjol yang Anda sebutkan, berhenti membayar. Ya, nggak perlu Anda bayar lagi. Ngapain? Kita tunggu aja mereka di rumah. Setelah mereka datang, baru kita pertanyakan soal ancaman mereka. Kalau mereka terus-terusan meneror Anda matikan nomor, nggak ada masalah. Hapus WA nggak ada masalah, karena kita mempunyai alasan. Semakin nomor kita aktifkan, mereka selalu mengancam kita, membuat pikiran tidak tenang, memikirkan kenyamanan tidak ada dalam diri kita, sehingga kapan waktunya kita berusaha kalau setiap hari kita hanya disibukkan dengan kata-kata yang nggak bagus dari mereka. Ya, ini buat teman-teman semuanya, sudah saatnya kita membedakan mana yang pantas untuk kita bayar dan mana yang tidak. Kalau mereka sudah mengucapkan kata-kata kasar, lebih ke suatu penekanan dan pengancaman, dan tidak sesuai dengan SOP yang ada, sudah saatnya Anda untuk berhenti membayar. Ya, walaupun itu terjadi dari pinjol legal, dari fintech manapun juga terserah gitu loh. Gak perlu Anda bayar lagi, karena itu kan kurang ajar. Lebih baik kita berhadapan secara langsung dengan orangnya, biar mereka bisa mempertanggungjawabkan ucapan mereka. Ya, saya berharap dengan adanya video seperti ini, teman-teman semuanya bisa terbantu dan bisa mempertimbangkan mana yang pantas untuk kita bayar dan mana yang tidak. Ya, kalau soal debt collector kita nggak perlu pusing lah dengan hal-hal itu. Yang penting Anda bisa menempatkan sesuatu itu pada tempatnya, itu aja. Ya, gimana itu yang saya sebut pada tempatnya? Debt collector, tugas debt collector apa? Menagih. Bukan berarti kita harus percaya ketika mereka ngucapin masalah hukum. Ya, contoh aja kita kayak
ada satu minuman ini mau kita masukin kemana nih? Kalau kita masukin ke kuping, dia ada lubang juga, tapi udah nggak nyambung. Minuman ini kita masukkan ke dalam mulut. Jadi kita letakkan posisinya itu sepas mungkin. Jadi kerja debt collector menagih, ya udah menagih aja. Jadi kita nggak perlu yakin, nggak perlu takut dengan ucapan mereka yang selalu membahas proses hukum lah, ingin obrak-abrik rumah, ingin datangi rumah ini. Kita nggak perlu percaya dengan hal itu. Yang penting tempatkan aja sesuatu ini pada tempatnya, insya Allah kenyamanan akan ada pada diri Anda. Ya, jangan nambah-nambah sesuatu yang merugikan diri Anda. Oke, mungkin dari saya cuman itu aja. Nanti malam, insya Allah kalau saya ada waktu, saya akan coba live lagi. Dan kita berbincang lagi. Yang penting teman-teman, support aja channel ini, supaya channel ini makin berkembang. Dan Anda juga boleh bergabung di dalam grup WhatsApp saya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.